Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Sahabat-sahabat yang beriman dimanapun berada, terutama para penggemar almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yassin, semoga apapun yang disampaikan dalam videonya ini menjadi suatu petuah untuk membangun moral dan akhlak kita sebagai manusia yang bermanfaat di dunia. Maka daripada itu, marilah kita saksikan dan simak petuah-petuah dari almarhum Kiai Haji Buya Syakur Yassin dalam video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa persoalan kematian ini sampai hari ini lebih dari 100 penelitian para intelektual, para ilmuwan di dunia ini mengungkap rahasia kematian. Sebetulnya apa kematian itu? Mungkin saya tidak akan menerangkan teori-teori kematian secara keseluruhan, nanti nggak habis-habis sampai malam nanti ya. Satu contoh saja. Pertama, teori kematian itu dari teori sel, bahwa tubuh manusia ini setiap hari akibat beraktivitas, bekerja, berjalan, mencangkul dan sebagainya, itu terjadi kerusakan, kematian sel. Ditaksir kira-kira 18 miliar sel. Nah, 18 miliar sel yang rusak setiap hari itu akan diganti dengan sel baru ketika kita sedang beristirahat di malam hari. Yang sempurna itu 8 jam tidur tuh. Itu sel itu diganti dengan sel-sel yang baru. Dari teori sel ini kesimpulannya bahwa kita sekarang tinggal hidup ini adalah bukan badan kita yang dulu. Sel-sel yang lama sudah mati, sudah berganti sel baru. Jadi saya ini sekarang bukan saya dulu. Waktu saya lahir, saya pemuda, saya masa puber, saya masih muda, itu sudah nggak ada. Yang ini adalah sel baru semuanya. Nah, dalam ukuran pergantian sel itu hanya dibatasi sekian kali perubahan, dan akhirnya sel itu tidak bisa diganti lagi. Itulah teori kematian, artinya masa berlaku hidupnya sel selesai. Ada lagi teori yaitu who's come from the another side, yang isinya orang-orang yang datang dari alam yang lain. Ini mereka mengadakan penelitian orang-orang yang mati terus hidup lagi. Ini namanya mati apa namanya? Mati suri ya. Di sini pernah ada orang yang mati hidup lagi. Ada yang 2 jam, ada yang 1 hari, ada yang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah digotong di atas keranda, tiba-tiba nggak tahu itu yang mikulnya itu kesandung. Akhirnya kerandanya jatuh, kena guncangan, itu mati hidup lagi. Nah itulah makanya karena ada guncangan sehingga kematian itu bukan apa namanya, karena berhentinya jantung berdegup ya. Kemudian lagi
pengalaman-pengalaman orang yang mati itu ada yang mengatakan bahwa lapor aja Pak Asa ke Duta Besar Amerika, laporan ada orang mati hidup lagi, nanti akan datang tim dari Amerika meneliti, akan diinterview. Nah, diantara pengalaman itu ada yang mengatakan saya masuk ke dalam alam yang gelap gulita, tetapi banyak suara. Ada yang mengatakan saya menyadari bahwa saya melihat jasad saya sedang dimandiin orang. Kemudian ada lagi saya masuk ke alam yang terang benderang dengan wajah-wajah yang indah. Dibukukan, sudah banyak sekali laporan-laporan dan diteliti untuk mengetahui kematian itu apa sebetulnya. Sampai ada seorang penulis namanya Yusuf As-Sibai dari Mesir. Ini fiksi ya, cerita fiksi, tapi juga menjadi satu bahan pertimbangan. Ceritanya begini, ada seorang pemuda namanya Ahmad. Dia ingin menyambangi kekasihnya di rumah sakit Abbasiyah dengan membawa 2 kuntum bunga mawar, tetapi nasib malang dia ini sedang menyeberang, ketabrak oleh metro, kereta kota itu, dan dia jatuh dan mati. Nah, dia itu melihat jasadnya terlentang dan melihat jasadnya ditutupi koran. Dia menjerit, tolong jangan ditutupi, itu saya. Dan dia memanggil nama orang-orang, tidak ada yang menjawab. Itu saya. Nggak ada yang mendengar, ada yang menjawab. Sampai dia menjerit-jerit, nggak ada yang peduli. Akhirnya ditowel oleh malaikat, kamu tuh sudah mati. Kamu tuh sudah mati. Saya sudah mati. Kenapa? Ya sudah, datang ajalnya. Nah itu saya. Iya, itu bangkai kamu. Kamu sudah pulang sekarang sudah. Lah, saya kan mau ngasih bunga mawar, masa nggak nyampe? Ya nggak bisa, sudah. Bisa nawar nggak bisa. Tolong deh mang malaikat. Berilah saya kesempatan supaya hati saya puas kembali kepada Tuhan, tetapi bunga mawar ini harus saya sampaikan kepada kekasih saya. Terjadilah negosiasi dengan malaikat Israel itu. Cerita menarik sekali. Singkat cerita, kata malaikat, ya sudah, kalau kamu begitu karena kamu niat baik ingin menengok orang sakit dan dia kekasih kamu, ya sudah, saya izinkan. Tetapi kamu bisa hidup lagi, tapi hanya sampai menyampaikan bunga itu kepada kekasih. Setelah itu kamu harus pulang. Jadi hanya diberi waktu 10 menit. Oke. Tetapi ntar dulu, sebelum kamu saya kabul hidup lagi, ada syarat. Apa syaratnya? Kalau kamu nanti hidup lagi, jangan bercerita kepada siapapun bahwa mati itu indah. Nah, mati itu indah. Ini tercermin dari ayat yang dibacakan oleh Bapak Asda tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi artinya yang dikhawatirkan malaikat, kalau orang ini, orang yang masih hidup, tahu bahwa mati itu indah, nanti orang pengen mati semua nantinya. Jadi biarkanlah kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi saya menemukan ayat dalam Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dzaqa yazuku kullu nafsin. Nafsun itu lafadznya mu'annats, jadi sifatnya harus mu'annats lagi. Makanya dha'iqatun, jangan dha'iqun. Dha'iqatun itu isim fa'il dari dzaqa yazuku.
fa'ilnya za'iqun mudzakkar, kalau muannasnya za'iqatun. Maknanya zaqa yazuqu zauqan itu artinya mencicipi. Nah, kalau mencicipi, kapan kita mencicipi? Ketika ada hidangan, betul nggak? Berarti mati itu mencicipi sesuatu yang lezat, itu nanti akan dicicipi, berarti mati itu enak. Gitu. Ini ya sekalian. Tapi saya minta jangan percaya dah. Ya, nanti pengen mati semua nantinya. Biarkan mati menjadi hal yang menakutkan, lumayan menjadi rem gitu kan, sehingga kita tidak berani berbuat jahat karena takut mati. Kalau mati tidak ditakuti berbahaya ini. Nah, itulah makanya zaqa yazuqu itu mencicipi, berarti kullu nafsin, setiap jiwa, setiap roh yang ada itu akan mencicipi kematian. Kalau mencicipi pasti bukan sesuatu yang menakutkan. Itu rahasianya. Oke, tetapi dari berbagai macam teori-teori kematian dalam agama Islam sudah ditutup saja kematian sebabnya karena ajal. Ya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bahwa semua orang pasti akan ajal. Ajal itu batas berlaku. Jadi barang makanan saja itu ajalnya adalah 2 minggu sampai tanggal 15 Maret. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Maret 5, tanggal 5 Maret. Berarti 10 hari kemudian barang itu tidak boleh dikonsumsi, namanya expire. Jadi ajalnya sudah habis tanggal itu. Nah, ajal itu menghitungnya bukan dengan hitungan jam, tapi hitungan waktu kuantum. Jadi bukan hari, tapi lebih dari jam, lebih dari menit, lebih dari detik. Ukurannya 1/1000 detik. Itu pada detik yang ke-910 mati. Dan tidak bisa ditawar-tawar. Di mana saja kita berada, nama kuntum, di mana saja kamu berada, yudrikumul mautu. Dan kita tidak bisa bersembunyi dimanapun, pasti ajal akan menangkap kita. Walau kuntum fi burjin musyayyadah, sekalipun di benteng yang di beton yang tebal, pasti akan mati. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, kematian sendiri di dalam agama Islam ini ada 2. Ada yang disebut mati, ada yang disebut wafat. Dalam bahasa Indonesia, bedanya mati dan wafat ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Mati dan wafat itu adalah 2 kata yang maknanya sama, tetapi untuk norma bahasa, kalau orang biasa mati, kalau orang terhormat namanya wafat, begitu ya. Kiai Samari mati atau wafat? Wafat. Kalau Man Kadim mati. Bitarmi mati. Nah, kalau saya wafat. Amin, amin. Itu apa, linguistik Indonesianya. Kedua-duanya dari bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya bukan begitu, bahwa kalau mati itu amatahullah, amata itu jasadan, kematian jasad. Ya, kalau rohnya itu tidak mati, kalau roh itu wafat, tawaffahu, wafahullah itu artinya diwafatkan oleh Allah rohnya. Diwafatkan itu artinya diselesaikan, ya, disempurnakan. Wafa itu menyempurnakan, melunasi.
jadi selesai tugasnya. Oleh karena itu, jadi kalau wafat itu adalah untuk ruh dalam bahasa Arab. Kalau mati untuk jasad, jasadnya mati tapi rohnya tidak mati, dia hanya bebas tugas, selesai tugasnya itu. Kemudian ditambah lagi bahwa kematian dalam falsafah umat Islam, bahwa hakikatnya bahwa mati itu bukan kebinasaan tapi proses pulang. Artinya ketika orang itu pulang kepada Allah, itulah yang disebut dengan kematian. Maka dalam agama Islam, wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu kalau mendengar man kadim mati, apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu maknanya? Inna, sesungguhnya kami itu lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami itu ilaihi, kepada Allah, raji'una, pulang semua. Jadi orang mati itu hakikatnya adalah kembali kepada Allah. Dari sisi tasawufnya, kematian itu artinya dahan pohon yang dilepas dari batangnya berkeliaran kemana-mana, nanti pada satu kembali akan kembali ke pohon yang pokoknya tadi. Makanya kita kembali. Jadi mati itu artinya kembali. Fadilatul Syekh Al-Maghfurlah Kiai Haji Samhari Syarif ini sudah pulang ke Allah, sudah pulang. Jadi jangan dibilang mati tapi sudah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ibu-ibu punya anak jadi TKW di Saudi, kontraknya 2 tahun. Ketika pulang, ibu seneng apa sedih? Ini persoalannya. Jadi kalau ada orang mati kita sedih, berarti kita tidak paham maknanya pulang kepada Allah. Nah, makanya karena kasusnya pulang, ada 2 macam TKW. Ada yang tidak mau pulang, nambah kontrak lagi, nambah kontrak lagi. Apa sebabnya? Karena suaminya sudah kawin lagi. Betul nggak? Karena orang tuanya menanggung utang belum lunas. Nah, jadi minta ditambah lagi, akhirnya nggak pulang-pulang. Nah, ketika pulang dia ketakutan karena belum lunas. Tetapi kalau sudah selesai cukup, dia pasti akan merasa pulang. Nah, kita sendiri yang ada di sini, saya yakin akan ada orang yang tidak mau pulang, ada orang yang siap pulang, ada orang yang merindukan pulang. Oke, saya mau nanya, yang tidak mau pulang ngacung? Nggak ada. Yang siap pulang nggak ada juga. Yang merindukan pulang, yang kepengen pulang, sok ngacung. Kalau Bu, kalau nanti malam gimana? Nggak mau. Nanti sore mau nggak? Nggak mau. Berarti nggak mau pulang. Nanti pada akhirnya yang tidak mau pulang pasti pulang. Yang siap pulang, pulang. Yang merindukan pulang, pulang. Semuanya pulang. Tidak ada yang kelewat. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah. Kita lanjut. Bisa kedengaran? Bisa kedengaran? Ya. Suara saya harus lebih keras dari hujan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ziarah kubur di makam,
Apa salamnya untuk orang yang sudah di dalam kubur, yaitu assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiquna wa nahnu insyaallah lahiqun. Assalamualaikum, semoga kamu semua mendapat keselamatan. Antumus sabiquna, kamu semua sudah mendahului kami. Wa nahnu, dan kami insya Allah lahiquna, akan menyusul kamu. Hei ahli kubur, selamat ya, kamu sudah duluan pulang, nanti gue nyusul dah. Nanti gue nyusul, betul, kita pasti akan menyusulnya. Jadi persoalan kita sendiri sudah berjanji kepada teman-teman kita yang sudah pulang, insya Allah saya menyusul. Oke. Sekarang saya mau bertanya lagi kepada ibu. Pulang kita bermacam-macam. Ada yang ketabrak mobil, ada tabrak kereta api, ada kena stroke, ada kanker, ada tumor, ada. Oke. Yang matinya di tempat tidur, ada yang tidur nggak bangun-bangun, ada nggak? Ada. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian, andaikan ibu-ibu pulangnya dengan cara diberi kanker payudara, siap nggak Bu? Kalau ketabrak mobil, mau nggak? Nggak mau. Jatuh dari kapal, mau nggak? Nggak mau. Ya dasar mau mati. Iya, itu dasarnya nggak mau mati. Jadi yang jadi pertanyaan penting bagi kita, kenapa kita tidak mau mati? Kenapa kita tidak merindukan kembali ke tanah asal kita? Yuk kita bertanya kepada anak-anak kita yang jadi TKW 2 tahun belum pulang. Sok nanya, rindu nggak? Pengen pulang nggak? Pengen. Suami ibu yang kerja di sana di Korea 5 tahun, pengen pulang nggak? Kenapa pengen pulang? Nah, kita ini sebenarnya adalah sebagai TKW-nya Allah, dikasih pekerjaan di alam dunia. Jadi kalau ada orang yang takut pulang, there is something wrong, ada sesuatu yang salah. Pengen tahu gak salahnya mana? Iya. Kesalahannya itu adalah disebabkan karena TKW itu TKI yang ada di Korea itu gajinya di sana dihabiskan semua untuk masuk ke diskotek, untuk berfoya-foya, nggak ada ditabung. Kalau pulang nanti mau makan apa? Orang yang dulu uangnya ngutang pasti nagih, betul nggak? Tetapi kalau TK-nya itu benar, uangnya dikumpulkan, gajinya utuh, makanya dihemat buat ongkos pulang, pasti dia akan merindukan pulang, betul? Jadi ibu-ibu yang tidak mau pulang karena persoalannya tabungannya belum cukup. Betul gak? Itu makanya tabungannya belum cukup, ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan.
dosa-dosa yang kita lakukan ini menimbulkan rasa takut. Bukan takut pulang saja, selagi kita di dunia kita sudah dikejar-kejar oleh rasa. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh almarhum Kyai Haji Buya Sakur Yasin ini menjadi ladang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu untuk memperbaiki akhlak dan menjadi lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.